Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 RPL akan mempresentasikan tugas besar kami mengenai aplikasi PetCare. Ini adalah tip nyusun dari aplikasinya. Dan pertama, kita akan membahas mengenai analisis. Untuk membahas analisis perlu diadanya SKPL. Ini adalah link SKPL tersebut. Mari kita mulai. Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan informasi pemahaman yang lebih baik tentang aplikasi ini kepada customer. Statement of Objective. PetCare adalah aplikasi mobile yang memiliki tujuan untuk menyediakan pelayanan pengguna akan kebutuhan perawatan kesehatan, kebersihan, dan kebahagiaan hewan peliharaan. Scope atau cakupan dari PetCare adalah pengguna-pengguna yang memiliki hewan peliharaan yang ingin mereka berikan perawatan yang mencukupi. Profil dan kelas pengguna dari aplikasi ini adalah customer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Muhammad Ridho Firmansyah. Baik, di sini ada batasan dari perangkat lunak tersebut atau aplikasinya. Jadi yang pertama itu batasannya itu aplikasi PetCare hanya dapat dijalankan pada peringkat mobile Android. Jadi tidak bisa menggunakan desktop atau yang lainnya. Dan yang kedua ada penggunaan layanan PetCare tidak bisa dilakukan dalam website. Dan tadi harus benar-benar pakai aplikasinya yang sudah disediakan. Terus aplikasi hanya tersedia dalam hanya dalam perangkat mobile, yaitu menggunakan sistem operasi Android. Dan juga harus ada, jaringan internet, begitu, untuk mengakses aplikasi tersebut. Nah, di sini ada functional requirements, yang di mana terdiri dari layanan dokter hewan, pet shop, grooming, penitipan hewan, konsultasi online, login, dan juga registration. Selanjutnya, ada non-functional requirements, yaitu ada usability, security, maintainability, dan juga performance. Lanjut. Dan di sini ada kebutuhan lainnya, yang di mana pengguna harus bisa mengakses fitur-fitur yang telah disediakan secara mudah dan jelas. Fitur-fitur akan terlihat oleh pengguna pada halaman home dengan warna dasar dan visual yang dapat mendukung setiap fitur untuk memperjelas fungsional masing-masing fitur. Jadi, dari tiap fitur-fitur tersebut akan bisa lebih jelas oleh pengguna yang menggunakannya. Jadi agar lebih mudah untuk diakses. Dan juga dari keseluruhan 7 fitur, 5 fitur akan dibuat tombol. Tombol tersebut akan memindahkan pengguna ke halaman masing-masing fitur yang terkait. Next. Di sini ada antarmuka tambahan. Cuma 3, ada perangkat lunak, perangkat keras, dan juga komunikasi ketika di PetCare. Dan di sini ada perancangannya, bisa diakses di link yang tertera pada, PPT tersebut. Oke. Nah, di slide ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh saudara Cikuito, kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang realisasi use case. Use case yang kami buat ada layanan dokter hewan, pet shop, grooming, penitipan hewan, konsultasi online, login, dan registration. Yang pertama adalah use case layanan dokter hewan. Layanan dokter hewan memiliki precondition, yaitu user sudah menekan fitur layanan dokter hewan. Flow dari layanan use case layanan dokter hewan adalah pengguna memilih tipe layanan dari dokter hewan, lalu pengguna memilih jenis layanannya, lalu pengguna mengisi detail pemesanan, lalu pengguna mengisi data hewan peliharaan yang akan untuk layanan dokter hewan tersebut, lalu sistem akan menampilkan detail pemesanan dan pembayarannya, lalu pengguna akan memasukkan metode pembayaran dan melakukan pembayaran, lalu sistem akan memverifikasi pembayaran tersebut. Post condition dari use case ini adalah sistem akan memverifikasi dan menambahkan janji temu pengguna di akunnya. Pesanan janji temu dari layanan dokter hewan akan terupdate di list pesanan akun pengguna. Berikut adalah UI dari use case layanan dokter hewan ini. Lalu ada sequence diagram ya. Selanjutnya adalah use case pet shop. Use case pet shop memiliki precondition bahwa user sudah berada di halaman home untuk mengakses layanan pet shop. Dan
use case pet shop ini memiliki flow. Pertama, pengguna menggunakan tombol pet shop, lalu sistem akan menampilkan halaman mengenai produk yang tersedia, lalu pengguna akan mencari produk yang akan dibeli. Bila pengguna memilih produk tersebut, sistem akan menampilkan detail produknya. Pengguna dapat memilih untuk membeli produk langsung atau masukkan ke keranjang. Lalu pengguna akan melakukan checkout dan sistem akan menampilkan halaman detail pembayaran. Pengguna akan mengisi detail pemesanannya, lalu akan memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran. Setelah menyelesaikan pembayaran, sistem akan memverifikasi pembayaran dari pengguna tersebut. Lalu akan masuk ke post condition bahwa aplikasi akan menambahkan pesanan pengguna ke list pesanan dan masuk ke dalam daftar pengiriman. Berikut adalah UI dari pet shop dan sequence diagramnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Anissa Fauziah. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada use case grooming. Untuk preconditionnya bahwa user sudah menekan fitur layanan grooming. Selanjutnya ada primary flow-nya. Untuk yang pertama, pengguna memilih tipe grooming. Selanjutnya, pengguna memasukkan detail pesanan dan pengguna menekan tombol lanjut. Lalu dipindahkan ke halaman detail peliharaan. Selanjutnya, pengguna memilih atau menambahkan detail peliharaan. Sistem akan menampilkan detail pesanan dan pembayaran. Selanjutnya, pengguna memasukkan metode pembayaran dan voucher bila ada. Lalu, sistem akan menampilkan halaman pembayaran dan pengguna akan melakukan pembayaran. Untuk selanjutnya ada post condition. Aplikasi akan memverifikasi pesanan. Jika berhasil, akan menambahkan janji grooming pengguna di akunnya. Pesanan grooming check up terupdate di list pesanan akun penggunanya. Untuk selanjutnya ada UI design dari grooming. Dan selanjutnya ada sequence diagram dari grooming. Selanjutnya ada use case untuk penitipan hewan. Untuk preconditionnya bahwa user sudah menekan fitur layanan penitipan hewan. Primary flow-nya pertama pengguna memilih tipe hotel penitipan. Selanjutnya pengguna memasukkan detail pesanan. Pengguna menekan tombol lanjut lalu dipindahkan ke halaman detail peliharaan. Selanjutnya pengguna memilih atau menambahkan detail peliharaan. Pengguna juga menambahkan catatan mengenai peliharaan jika ada. Sistem menampilkan detail pesanan dan pembayaran. Lalu pengguna memasukkan metode pembayaran dan voucher bila ada. Selanjutnya sistem menampilkan halaman pembayaran dan pengguna melakukan pembayaran. Untuk post conditionnya, aplikasi akan menambahkan janji penitipan hewan pengguna di akunnya. Lalu pesanan penitipan hewan check up terupdate di list pesanan akun pengguna. Untuk selanjutnya ada UI design dari penitipan hewan dan juga sequence diagram dari penitipan hewan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Naswan. Kepada Naswan dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada use case kelima yaitu konsultasi online. Yang memiliki precondition, user sudah menekan fitur layanan konsultasi online. Kemudian ada flow-nya juga. Yang pertama ada pengguna menekan tombol layanan konsultasi online. Yang kedua, sistem menampilkan halaman konsultasi online. Yang ketiga, pengguna memilih opsi pilihan layanan konsultasi. Yang keempat, sistem menampilkan detail konsultasi hewan. Yang kelima, pengguna memasukkan detail data-data yang diberikan. Yang keenam, sistem menampilkan jadwal yang tersedia. Yang ketujuh, pengguna memasukkan jadwal konsultasi. Yang kedelapan, sistem menampilkan detail pembayaran. Yang kesembilan, pengguna memasukkan detail pembayaran. Dan yang kesepuluh, pengguna melakukan pembayaran. Dengan post condition, aplikasi akan memverifikasi pembayaran lalu menampilkan rate kepuasan pengguna dengan customer service yang telah dihubungi. Itu sekian dari saya. Selanjutnya saya berikan kembali kepada Alauddin. Selanjutnya ada UI dari konsultasi online. Kemudian ada sequence diagramnya. Dan selanjutnya ada kelas diagram dari rangkaian aplikasi. Selanjutnya saya serahkan kepada Alauddin. Terima kasih saudara saya, rekan saya Naswan Farizal. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada tutur kata atau pola kalimat kami yang kurang mengenakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.